Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu artinya saya mengerikan dan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja akan membahas tentang adab yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, maka harus sudah memiliki wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang yang tidak punya wudu, salah satu yang diharamkan adalah memegang mushaf Al-Quran. Al-Quran ini begini. Kayak gimana yang tak boleh dipegang sama orang yang tak punya wudu? Coba tunjukkan. Kalau kalian sudah balik, ada yang sudah naik dan lain sebagainya. Kalau Al-Qur'annya ini huruf Arab semua, penuh huruf Arab semua, maka itu kalau kita tidak punya wudu, kita berdosa. Kalau ada artinya separuh arti, seumpama nih, kalau dibagi duanya Al-Quran ini, nah ini kan bagi dua nih, umpamanya. Kalau dikumpulkan di sini bakal artinya semua, di sini bakal arahnya semua. Umpamanya kalau dibagi dua itu pas 50%, 50%. Ada yang saya, halo, coba kasihkan ya, kasihkan. Ini ilmu nih. Kalau ini 50%, 50%, maka itu tidak apa-apa, tidak punya wudu. Cuma lebih bagus kita punya wudu. Pak, bagaimana sekarang kita adanya di HP? Apakah harus punya wudu dulu atau tidak? Kalau di HP itu tidak masalah tidak mempunyai wudu. Pak, kemudian saya di HP ini ada aplikasi membaca Al-Quran, lalu ke bawah HP itu ke dalam kamar mandi, kan nggak boleh bawa Al-Quran ke kamar mandi. Nah, lalu bagaimana dengan HP? Kalau dengan HP itu tidak masalah, sama dengan seperti kita menghafal Qul huwallahu ahad di dalam otak kita. Masa Qul huwallahu ahad itu di otak kita harus disimpan di luar dulu baru masuk kamar mandi? Nah, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, salah satu yang haram bagi orang yang tidak punya wudu, dia tidak boleh memegang Al-Quran. Hukumnya berdosa. Kalau haram itu gimana? Definisinya haram. Kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggal berpahala. Paham? Nah, yang pertama sudah memiliki wudu sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, menutup aurat dan memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran itu kita harus tertutup aurat, jangan kolor aja. Kolor aja.
seperti harus bersih dan suci. Masa memegang Al-Quran yang segini mulianya kita pakaiannya kotor jorok dan tulang guling diselopkan, comberan, kena ayam pula lagi. Oke, jadi yang kedua menutup aurat dan memakai pakaian yang bersih dan suci. Ingat-ingat nih, ketika membaca Al-Quran itu seperti ini tata tertibnya. Yang ketiga, meletakkan Al-Quran di atas meja atau di kedua tangan begini. Ini kita duduk tangan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Gitu. Kalau pakai meja, kalau kita mejanya pakainya segini. Meja segini boleh. Kalau di atas kita di bawah gimana memangnya? Tak boleh. Mana tadi? Nomor 3. Di atas meja. Tidak meletakkan Al-Quran di atas rantai yang sejajar dengan. Artinya gitu, kayak kita duduk nih, ditaruh Al-Quran di bawah. Tidak boleh. Namanya tidak Al-Quran ini kitab suci, maka harus dihormati, harus dihargai, harus dijunjung tinggi oleh kita. Karena kalau bukan kita yang menghargai, yang menjunjung tinggi, siapa lagi? Kecuali kita orang-orang yang beriman dan Islam. Keturunan Nabi Adam, penerus agama Allah Ta'ala. Ini penyelamat orang tuanya yang tidak ada. Paham? Keempat, kelima, menghadap kiblat. Ini sunahnya, bagusnya. Tapi saya menghadap timur tidak masalah. Kalau sholat baru nggak boleh menghadap timur. Allahu Akbar, turun matahari. Kalau baca Al-Quran menghadap timur boleh, selatan boleh, utara boleh. Yang lebih bagus menghadap kiblat itu hampir ke barat, tapi bukan barat. Jangan menghadap ke kandang ayam juga. Ini kita di situ ada kandang ayam, kita baca Al-Quran. Karena di depan kita kok Al-Quran ini suci. Siapa ini? Jangan baca di tempat kok. Membaca doa sebelum membaca Al-Quran, apa doanya? Boleh. Rabbi jibni ilman, boleh. Rabbi salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Yang jelas baca doa. Atau kalau nggak bisa, ya Allah, ya Rabbi, kasihkan lisan saya untuk membaca Al-Quran, ya Allah, karena saya tidak pandai membaca Al-Quran. Maka dari itu, ya Allah, lancarkanlah saya ketika belajar dan membaca Al-Quran. Boleh. Itu doa juga. Membaca doa sebelum baca Al-Quran. Memulai dengan baca ta'awud dan basmalah. Tadi sudah kita makan. A'udzubillahi bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, hukum mati, bagaimana hukumnya mati, baru sampai hukumnya mati. Insya Allah ke depan kita ulangi lagi yang hukumnya mati. Nanti masih banyak tuh ilmu tajwid itu sebetulnya. Betul. Banyak ilmu tajwid. Yang ke-9, jangan
SD dengan kawan. Jadi membaca Al-Quran itu harus khusyuk. Kalau perlu masukkan ke dalam hati sampai menangis, sampai menangis. Jika ingin buang angin, atau BAK, atau BAK, hentikan dulu dan ambil wudhu. Maksudnya begini, ketika membaca Al-Quran, kalau tahu rasanya naik. Kalau tadi tutup, simpan, tarik. Bersihkan, cukup, baru wudhu kembali. Buka lagi. Jangan lupa berwudhu. Tadi sudah disampaikan, orang yang tidak punya wudhu haram memegang Al-Quran. 12. Akhiri dengan kalimat tasdik. Apa tasdik? Kalimat gimana? Membaca doa, apa doanya? Allahumma shalli bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu besok lanjut. Lalu kemudian dianjurkan untuk mencium Al-Quran setelah selesai. Nah, boleh asal jangan mencium kamu. Dianjurkan mencium. Tidak boleh membawa Al-Quran seperti ini. Pakai tangan kanan. Nih. Ini bawahnya. Ada yang gini boleh. Gini boleh. Ada yang gini boleh. Ini kan bukan menyembah, menghormati Al-Quran. Boleh kau yang gini. Jatuhkan dirimu. Nah, ini terakhir, kalau membawa Al-Quran dianjurkan dengan tangan kanan. Kebaikan saya Bapak sampaikan, setiap kebaikan maka harus digunakan tangan kanan. Bersedekah tangan kanan, makan tangan kanan, pakai baju dahulukan tangan kanan. Masuk masjid, masukkan yang kanan, masukkan yang kanan.